TV Harian Nasional adalah media yang mengangkat dan menyajikan perkembangan seputar politik dan hukum, ekonomi, pariwisata, pendidikan dan budaya, serta pertanian dan perkebunan. Adanya energi baru di Kementerian Badan Pertanahan Nasional yang ditunjuk oleh Presiden sehingga timbul pertanyaan yang sangat menggelitik dari para masyarakat memberantas mafia tanah tersebut. Saya tidak sulit semua aturan-aturan untuk memberantas itu lengkap di negara kita. Namun persoalannya kembali pertanyaan itu bisa terjadinya karena memang tidak adanya keinginan daripada pejabat yang menjadi bagian daripada manusia itu ada di mana ya, ada di lingkungan pelaksana ya, mulai dari verifikasi sampai bukti kepemilikan negara kita ini, baik dia sertifikat hak milik, sertifikat hak pakai, sertifikat hak guna bangunan ya NUM atau pejabat BPN. Tidak sulit mereka untuk menemukan apakah produk-produk sertifikat yang sudah ada, yang sudah keluar kata KAK itu legalitasnya diragukan ya, penerbitan itu, perusahaan penerbitan itu mayoritas tidak terpenuhi. Ini yang harus jemput bola. Kalau rekan-rekan di BPN itu jujur mulai dari tingkat Kabupaten Kota Madia Bandung sampai tingkat departemen bisa menjelaskan ini dengan semua produk sertifikat itu, hitungan saya katakan hitungan bulan setiap kabupaten yang bisa kita ketahui. Apakah itu layak dikatakan legalitasnya telepon hujan apa tidak, sehingga berkeinginan menteri yang baru sekarang yang notabenenya beliau ini sangat kita hormati, dia dari jabatannya sebagai mantan Kasal Panglima kepercayaan membentuk tim-tim yang bermoral di tas itu. Inti dasar-dasar penerbitan sertifikat itu jelas ada di semua infrastruktur dan melibatkan semua orang yang mengetahui jalan bisa terbit sertifikat. Hanya dasarnya BPN menjawab tidak terdaftar dan terdapat dijemput bola untuk menyatakan bahwa dasar penerbitan tidak terpenuhi karena ada yang tidak dipenuhi ketika memotong sertifikat di negara ini. Ditunjuk suatu lokasi padahal lokasinya itu jelas, contohnya kalau dasar kepemilikannya itu kiri pada peta rincik ada di darat atau sawah ada kursinya. Bagaimana bisa mungkin dia terletak di kecamatan, lokasinya di kecamatan B itu? PPN tidak sulit untuk mengatakan bahwa itu tidak memenuhi syarat sehingga sertifikat itu bisa dikatakan untuk diperbaharui kembali. Apa memang itu bukan lokasi itu tugasnya? Saya berharap di bawah kepemimpinan menteri sekarang infrastruktur pegawai BPN memberikan perhatian yang bermoral, memberikan tanggung jawab yang bermoral, memberikan pertanggungjawaban di akhirat. Undang-undang peraturan penerbitan proses bukti kepemilikan di negara ini sudah cukup lengkap. Ini harapan saya ini benar-benar bisa kita berantas secara seksama. Begitu banyaknya masyarakat yang sangat menjerit di daerah. Mereka tidak tahu timbul sertifikat dikuasai oleh para orang-orang Oktober lain dan keterlibatan oknum BPN pasti ada di situ, melibatkan orang-orang BPR yang tidak bermoral. Segera menteri kita kalangan swasta pedagang hukum siap bekerja sama, memberikan kontribusi yang baik, memberikan pendapat yang lain sesuai dengan keahlian disiplin ilmu kita untuk menyelesaikan tugas-tugas dan kewajiban kita sebagai pelayan masyarakat. Iya, secara pribadi saya minta juga kepada seluruh intuisi pejabat yang benar-benar memberikan pelayanan kepada masyarakat dan juga para pengusaha, khususnya pemerintah, jangan mengeluarkan gampang izin-izin kepada para pengusaha yang notabenenya bukti kepemilikan atas tanah tersebut masih perlu dievaluasi. Banyaknya terbit untuk kalangan apartemen tetapi dasar kepemilikannya sangat diragukan, menjadi menambah persoalan dan menambah korban bagian-bagian pendiri partai yang belum mempunyai AMDAL yang sudah terbit dasar bukti kepemilikannya. Sertifikatnya di desa, lokasi tanah di desa bayinya terbit, maka sudah banyak yang memesan apartemen atau properti. Tari minta kepada Pemda untuk mengevaluasi semua, ingin kepada para pengusaha yang diduga lalai atau salah atau mungkin ada oknum dengan sengaja untuk memperkeruh persoalan kepemilikan tanah yang berhak harusnya menjadi pemilih. Ini permintaan dari bawah kepada seluruh pemerintah di Republik Indonesia. Dengan adanya energi baru di Kementerian Badan Pertanahan Nasional yang ditunjuk oleh Presiden, euforia mafia tanah kembali ya terkuak besar-besaran nih. Sehingga timbul pertanyaan yang sangat menggelitik dari para masyarakat, sulitkah memberantas mafia tanah tersebut? Hemat saya itu tidak sulit. Semua aturan-aturan untuk memberantas itu lengkap di negara kita ini. Namun persoalannya kembali,
pertanyaan itu bisa terjadi? Ya karena memang tidak adanya keinginan daripada pejabat oknum yang menjadi bagian daripada mafia itu. Itu ada di mana? Ya ada di lingkungan pelaksana, ya. Mulai dari verifikasi sampai terbitnya bukti kepemilikan di negara kita ini. Baik dia sertifikat hak milik, sertifikat hak pakai, sertifikat hak guna bangunan. Ya. Kalau mau jujur, oknum atau pejabat BPN tidak sulit mereka untuk menemukan apakah produk-produk sertifikat yang sudah ada, yang sudah keluar, bisa dikatakan itu legalitasnya diragukan. Ya, prasyarat penerbitan itu itu mayoritas tidak terpenuhi. Ini yang harus jemput bola. Kalau rekan-rekan di BPN itu jujur, mulai dari tingkat kabupaten, kota madya, kanwil, sampai tingkat departemen, bisa menjelaskan ini dengan bukti yang ada dan juga bukti yang ditimbulkan menjadi ada. Saya kira semua produk sertifikat itu saya katakan hitungan bulan, setiap kabupaten yang menerbitkan sertifikat akan bisa kita ketahui apakah itu layak dikatakan legalitasnya terpenuhi apa tidak. Sehingga euforia daripada keinginan menteri yang baru sekarang, yang notabene-nya beliau ini sangat kita hormati, ya, dari jabatan dia sebagai mantan Kasau, Panglima, diberi kepercayaan membentuk tim-tim yang bermoralitas. Itu intinya. Ya, dasar-dasar penerbitan sertifikat itu jelas ada di undang-undang. Ya, libatkan semua infrastruktur dan libatkan semua orang yang mengetahui. Jangan bisa terbit sertifikat hanya dasarnya BPN menjawab tidak terdaftar dan terdaftar. Tidak. Harus berani jemput bola untuk menyatakan bahwa dasar penerbitan tidak terpenuhi karena ada yang tidak dipenuhi ketika memohon. Kita temukan itu sekarang, begitu banyak sertifikat di negara ini. Ya, ditunjuk suatu lokasi padahal lokasinya itu. Itu jelas. Contohnya kalau dasar kepemilikannya itu Girik, di Girik itu jelas loh. Ada peta rinciknya, ada dia darat atau sawah, ada persilnya. Ya, bagaimana bisa mungkin dia terletak di kecamatan A, tapi lokasinya di kecamatan B. Itu BPN tidak sulit untuk menyatakan bahwa itu tidak memenuhi syarat. Sehingga sertifikat itu bisa dikatakan untuk dibatalkan atau diperbaharui kembali. Atau memang itu bukan lokasinya. Itu tugasnya. Saya berharap di bawah kepemimpinan menteri sekarang, jujur supaya semua infrastruktur pegawai BPN memberikan perhatian yang bermoral, memberikan tanggung jawab yang bermoral, memberikan pertanggungjawaban di akhir-akhir jabatannya sesuai dengan undang-undang. Ya, peraturan penerbitan proses bukti kepemilikan di negara ini sudah cukup lengkap. Ini harapan saya sehingga mafia ini benar-benar bisa kita berantas secara seksama. Begitu banyaknya masyarakat yang sangat menjerit di daerah. Ada tanah mereka tidak tahu, timbul sertifikat dikuasai oleh para orang-orang oknum lain. Dan keterlibatan oknum BPN pasti ada di situ. Ya, jadi tidak ada sertifikat terbit tanpa melibatkan orang-orang BPR yang tidak bermoral. Saya kira Pak Menteri, kita kalangan swasta penegak hukum siap bekerja sama memberikan kontribusi yang baik, memberikan pendapat yang lain, memberikan bukti-bukti sesuai dengan keahlian disiplin ilmu kita untuk menyelesaikan tugas-tugas dan kewajiban kita sebagai pelayan masyarakat. Secara pribadi saya minta juga kepada seluruh intuisi pejabat negara yang benar-benar memberikan pelayanan kepada masyarakat dan juga para pengusaha, khususnya pemerintah. Jangan mengeluarkan gampang izin-izin kepada para pengusaha yang notabene-nya bukti kepemilikannya atas tanah tersebut masih perlu dievaluasi. Banyaknya terbit IMB untuk kalangan properti, apartemen,
tetapi dasar kepemilikannya sangat diragukan, menjadi menambah persoalan dan menambah korban. Ya, para pegiat-pegiat pendiri apartemen itu terkadang belum mempunyai AMDAL, IMB-nya sudah terbit, dasar bukti kepemilikannya, ya, sertifikatnya di desa A, lokasi tanah di desa B, IMB-nya terbit. Dan ketika IMB-nya terbit, masyarakat sudah banyak yang memesan apartemen atau properti tersebut. Kita minta kepada Pemda untuk mengevaluasi semua IMB-IMB kepada para pengusaha yang diduga lalai atau salah, atau mungkin ada oknum dengan sengaja untuk memperkeruh persoalan kepemilikan tanah yang berhak harusnya menjadi pemilik. Ini permintaan dan himbauan kepada seluruh pemerintah di Republik Indonesia ini. Terima kasih. Dari Jakarta, Tim Liputan TV Harian Nasional melaporkan.